Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 561 persetan saja. Akasaka berdiri di sana, wajahnya pucat. Menghadapi, setiap orang memiliki wajah. Julie hanya menertawakannya karena perawakannya yang pendek dan pikirannya yang kecil. Dan itu cukup memalukan. Jika kenaikan gaji yang baru saja disebutkannya tidak dapat dipenuhi saat ini, maka mukanya akan hilang seluruhnya, dan kerugiannya tidak akan ada habisnya. Ji Fei, jangan khawatir. Bukankah itu hanya kenaikan gaji, aku akan menaikkannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Dong Ning dan berkata, "Siapa kamu dari perusahaan?" Dong Ning baru saja mengatakan bahwa nilai pasar perusahaan adalah 1,5 miliar, sangat jelas, dan dia bertanya. Dong Ning tidak menyangka Akasaka akan berbicara dengannya, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata sambil tersenyum, "Saya adalah direktur keuangan perusahaan." Oke, tanggung jawabmu untuk segera menyusun rencana menaikkan gaji dan melipat gandakan gajimu. Beberapa kata terakhir Akasaka terdengar keras, tapi Anda bisa mendengar keengganan dan kemarahan dalam suaranya. Bang, Ji Fei memuji Akasaka dan berkata, "Tidak buruk, bagus sekali, ini seperti kemurahan hati sebuah perusahaan besar grup Sanleng." Otot-otot di wajah Akasaka bergetar. Gila, saya berpikir dalam hati, apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Ji Fei memandang staf perusahaan di sebelahnya dan berkata, "Kalian melakukan pekerjaan dengan baik, saya telah memberi kalian kenaikan gaji." Haha, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membawa Li Ruoxi dan langsung masuk ke mobil dan pergi. Sekelompok orang yang tercengang di perusahaan itu tertinggal. Namun, ketika mereka melihat sosok Ji Fei yang menghilang, banyak dari mereka yang merasa bersyukur. Mereka melihat dengan jelas bahwa Akasaka dengan enggan menaikkan gajinya. Jika Ji Fei tidak mengatakan ini, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Ji Fei membantu mereka, ini adalah pemikiran batin seluruh karyawan. Melihat bagian belakang mobil Ji Fei, penuh kerumitan. Akasaka tidak mengetahui hal ini. Jika dia tahu bahwa dia telah memberikan kenaikan gaji kepada karyawannya dan orang yang berterima kasih kepada karyawannya adalah Ji Fei, dia akan sangat tertekan hingga dia ingin melompat dari gedung. Pergi, ketua grup Jianghua yang paling memalukan. Dong Ning menghadap punggung Ji Fei, melompat berdiri dan mengumpat dengan keras. Akasaka menggunakannya kembali, dan dia harus tampil baik. Ji Fei mendengarnya dengan jelas, dengan senyum jahat di bibirnya. Grup Jianghua, tunggu saja, saya akan kembali. Senyuman di wajahnya biasa saja dan santai, dengan sentuhan santai. Mobil Julie juga mengikuti mobil Ji Fei, dan mereka pergi bersama. Akasaka datang ke kantor ketua grup Jianghua. Meskipun dia sedikit tertekan karena menghabiskan terlalu banyak uang, dia merasa tenang ketika mengira bahwa ini adalah 500 miliar yang diberikan oleh Zhou Fenghua. Kenapa dia merasa tidak enak? Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Zhou Fenghua, tetapi salurannya sibuk. Saat ini, Zhou Fenghua sedang menelepon Zhou Tianfang. Zhou Tianfang telah menerima balasan dari Zhou Zijian, mengetahui bahwa mereka telah gagal dan dipukuli. Zhou Tianfang segera mengatur seseorang untuk menyelidikinya, dan segera mengetahui bahwa itu adalah seseorang dari grup Sanleng, yang merupakan mitra Zhou Fenghua. Zhou Tianfang sangat mengetahuinya, jadi dia meminta Zhou Fenghua untuk diinterogasi. Zhou Fenghua, mengapa kamu ikut campur dalam masalah ini? Zhou Tianfang bertanya dengan marah di ujung telepon.
Orang tua Zhou, izinkan saya memberitahu Anda. Kami membeli Jianghua Group, dan Anda mengambilnya kembali. Mengapa Anda mengambilnya kembali? Apakah nama Anda tercantum di perusahaan? Apakah ada kontrak Anda? Zhou Tianfang merasa hatinya sakit karena marah, dan dia akhirnya menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menekan amarahnya. Biar ku beritahu, sekarang adalah era persaingan. Jika Anda tidak mau menerima persaingan, tunggulah kegagalan. Haha. Zhou Fenghua langsung menutup telepon. Namun, wajahnya langsung berubah muram. Sampah Akasaka, Ji Fei jelas seharusnya dibiarkan berkonflik dengan orang-orang Zhou Tianfang. Tapi dia justru bentrok dengan orang-orang Zhou Tianfang. Bukankah ini bodoh? Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan Zhou Tianfang sekarang, jadi dia sangat sombong. Tapi dia masih sangat tidak puas dengan Akasaka di dalam hatinya. Saat itu, ponselnya berdering, dan ketika dia melihat itu adalah Akasaka yang menelepon, dia segera menekan tombol untuk terhubung. Tuan, saya telah mengakuisisi Jianghua Group. Akasaka berkata dengan nada meminta pujian. Ketika Zhou Fenghua mendengar bahwa akuisisi tersebut berhasil, kemarahan batinnya agak mereda. Beli saja, terima kasih, Guru, Akasaka berkata dengan nada menyanjung. Zhou Fenghua menahan amarah di dalam hatinya. Berapa biayanya? 26 miliar, kata Akasaka sengaja berpura-pura tenang. Berapa harganya? Zhou Fenghua hampir meraung dan berteriak. Dia pikir dia salah dengar. 260 miliar. Itu perusahaan yang nilainya hanya 1,5 miliar. Tapi Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya. Zhou Fenghua merasa dia akan marah sampai mati. Akasaka merasakan kemarahan Zhou Fenghua dan dengan cepat menjelaskan. Itu karena ada yang tidak beres. Apa masalahnya? Akasaka buru-buru menceritakan akuisisi Julius Country FC Group. Patah, Zhou Fenghua menepukkan tangannya ke sofa dengan marah. Grup sini sialan. Aku ingin dia mengganti kerugianku. Setelah Zhou Fenghua selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Melihat Zhou Fenghua tidak mengatakan apa-apa lagi, Akasaka merasa lega dan lega. Keluarga Zhou Tianfang memandang Geng Chao dan Wang Jie dan bertanya, seni bela diri Anda dinonaktifkan. Bagaimana perasaan Anda tentang kesembuhan Anda sekarang? Wang Jie adalah orang pertama yang berbicara. Enak sekali. Saya ingin keluar dan mencobanya. Saya sangat takut tersedak jika melanjutkan. Nadanya penuh percaya diri dan arogansi. Geng Chao, Yubin dan yang lainnya juga memiliki ekspresi wajah yang sama. Zhou Tianxin sangat gembira. Kalau begitu saya akan memberi Anda kesempatan untuk pamer sekarang. Hebat, kesempatan apa? Zhou Tianfang menceritakan apa yang terjadi hari ini ketika orang-orang dari Akasaka melukai Zhou Zijian dan merampok grup Jianghua. Wajah keempat orang itu langsung terbakar amarah. Terutama Geng Chao yang langsung membanting kursi di sebelahnya. Setelah diintimidasi oleh Ji Fei, apakah menurutmu keluarga Zhou kita adalah kesemek yang lembut? Bunuh mereka. Geng Chao akan memimpin dan berjalan keluar. Wang Jie dan Yu Bin juga memandang Zhou Tianfang. Pergi, biarkan Zijian membawamu ke sana dan mengambil kembali martabat keluarga Zhou. Zhou Tianfang merasa sangat sedih akhir-akhir ini. Ya, Geng Chao dan 4 orang lainnya segera keluar dari rumah Zhou dan membawa Zhou Zijian ke grup Jianghua. Grup Jianghua, Akasaka dan Anzai Rika dipindahkan ke berbagai departemen di perusahaan. Kijun selalu menemaninya, dengan senyuman di wajahnya dan rasa hormat di matanya, seperti seekor anjing. Ketika dia datang ke departemen keuangan,
Dongning baru saja membuat rencana untuk menggandakan gajinya. Untuk mengklaim kredit, dia segera menyerahkannya kepada Akasaka. Ketua, saya sudah membuat rencana untuk menaikkan gaji. Ketika Akasaka mendengar tentang kenaikan gaji, dia merasa seolah-olah ada sepotong daging yang terpotong dari hatinya, terutama karena Zhou Fenghua telah mengeluh bahwa dia menghabiskan terlalu banyak uang, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Dongning tidak tahu bahwa dia sudah menyerahkan rencananya kepada Akasaka. Akasaka harus mengambilnya dan melihatnya. Ketika dia memeriksanya, dia melihat bahwa yang disebut rencana adalah data setelah penyesuaian gaji digandakan. Wajahnya langsung menjadi gelap. Ketua, apakah rencana ini baik-baik saja? Baga, sialan. Bab 562, masuk dan hancurkan mereka. Dongning tercengang. Saat berikutnya, patah. Akasaka telah menamparkan keras rencana itu di wajah Dongning. Apakah kamu idiot? Apakah itu hanya kenaikan gaji, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara memotongnya? Wajah Dongning yang sudah panas dan kesakitan terkena dokumen itu, yang membuatnya semakin menyakitkan. Dia dengan cepat memaksakan senyum dan menatap Akasaka, dan bertanya dengan nada gugup, "Dong, ketua, dalam keadaan apa gajinya akan diberikan? Dikurangi?" Akasaka merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Patah, dia mengangkat tangannya dan menamparkan sisi lain wajah Dongning. "Pecundang sepertimu harus dipotong gajinya." Ketika Dongning mendengar ini, dia langsung berteriak, tubuhnya bahkan gemetar dan dia melangkah mundur dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia meminta bantuan dan memandang Kijun, ini suaminya. Hasil Kijun pura-pura tidak melihatnya, hati Dongning tenggelam ke dasar. Bodoh, Ansirika mengumpat dengan marah dan membimbing Akasaka pergi, meninggalkan Dongning dengan ekspresi bingung di wajahnya. Niat awal Akasaka untuk mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan telah hilang dan dia langsung kembali ke kantor. Kabar kenaikan gaji langsung menyebar di dalam perusahaan, dan kini kesan semua orang terhadap Akasaka menjadi semakin buruk. Tadinya mereka enggan menaikkan gaji, sekarang rencana kenaikan gaji belum disahkan. Bukankah gaji mereka akan dipotong lebih besar? Hati orang-orang mulai tergerak. Saat itu, serangkaian klakson mobil yang sangat keras terdengar di gerbang grup Jianghua. Akasaka yang sudah dalam suasana hati yang kesal menjadi semakin marah. Siapa orang itu? Pecat dia. Dia memerintahkan pada Ansirika. Ansirika langsung menghampiri jendela dan melihat mobil mereka terjatuh. 3 Land Rover yang ditinggalkan Zhou Zijian barusan juga hancur berkeping-keping, tapi jelas itu disebabkan oleh Land Rover. Di jalan di luar pintu, ada sebuah mobil sport Ferrari yang diparkir. Di samping mobil itu berdiri seorang pemuda, yang jelas-jelas adalah Zhou Zijian. "Sialan, beraninya kamu datang ke sini terlepas dari hidup atau mati." Ansirika mengumpat dengan marah dan hendak berjalan keluar. "Siapa di sini?" Akasaka bertanya dengan marah. "Orang-orang yang baru saja kita kalahkan, pukul mereka dan buang ke tempat sampah." Akasaka berkata dengan marah. Grup Jianghua awalnya adalah tempat di mana dia ingin membuktikan kekuatannya di depan Zhou Fenghua dan semua orang di grup Sanleng. Dia tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa seseorang berani menimbulkan masalah di sini. Ansirika langsung mengiyakan, berbalik dan berjalan keluar. Di pintu masuk aula perusahaan, Cao Xiong berdiri di samping Zhou Zijian, wajahnya kembali dipenuhi abu. Meskipun dia tidak membantu Zhou Zijian sekarang, Zhou Zijian tidak membalas dendam padanya. Dan ketika dia melihatnya terluka, dia merasa sangat simpatik, jadi ini membuatnya semakin mengabdi pada Zhou Zijian. Cao Xiong melihat ke dalam kompi,
menegakkan punggungnya dan berteriak dengan keras, "Akasaka, pukul laki-laki menjadi anjing dan perempuan menjadi pelacur dan segera kirim mereka keluar." Liar, arogan, Ansi Rika yang baru saja keluar kebetulan mendengar kata-kata tersebut. Dia berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya, semuanya dipenuhi amarah. Setiap orang bahkan memiliki keinginan untuk membunuh orang secara langsung saat ini. Dia disebut anjing, dia juga akan dipukuli menjadi seekor anjing. Ansi Rika hampir menangis saat mendengar kata jalang, bunuh tanpa ampun. Dia benar-benar pembunuh dan siap membunuh dengan cara apapun. Zhou Zijian melihat Ansi Lixiang memimpin orang-orang keluar dan memandang Geng Chao dan yang lainnya. Ini sekelompok orang, mereka sangat aneh. Saya sebenarnya ingin menyerang, tetapi saya tidak menemukan target dan gagal. Memikirkan serangan terhadap Ansi Rika, hatinya masih dipenuhi kebingungan dan keraguan. Mereka adalah ninja, Wang Jie telah mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Sialan, dia monster seperti ninja, bagaimana dia bisa membiarkanku menderita? Zhou Zijian mengumpat dengan marah. Jangan khawatir Zijian, kami akan menghancurkan laki-laki hari ini dan membawa pergi perempuan. Setelah Geng Chao selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju Ansi Lixiang dan yang lainnya. Ketika Ansi Lixiang dan yang lainnya melihat Geng Chao, mereka tidak memperhatikan sama sekali. Sebaliknya, mereka memandang Zhou Zijian. Mengapa kamu membawa anjing itu ke sini lagi? Haha, ninja di belakangnya tertawa pada saat bersamaan. Otot-otot di wajah Zhou Zijian bergerak-gerak, dan kemarahan melonjak di matanya, tapi dia menahannya. Geng Chao mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ansi Lixiang dan yang lainnya. Apakah kamu ingin mati atau hidup sekarang? Ansi Rika maju selangkah. Apa maksudmu? Jika kamu ingin mati, teruslah sombong, dan kami akan membantumu. Jika kamu ingin hidup, buka pakaianmu dan puaskan aku, Tuan Zijian. Baga, Ansi Rika mengumpat dengan marah, dan ninja di belakangnya bergegas menuju Geng Chao. Mereka tidak merasakan bahaya apapun dari Geng Chao dan yang lainnya, jadi mereka mengira Geng Chao dan yang lainnya lemah dan tidak peduli sama sekali. Geng Chao mencibir dalam hatinya, dan dia bahkan tidak peduli. Dia melangkah maju dan meninju seorang ninja yang sedang menyerang ke arahnya. Saat dia mengayunkannya, momentum seluruh tubuhnya berubah, dan tiba-tiba momentum kuat mengalir seperti banjir yang membobol bendungan, seketika membuat Ansi Rika dan yang lainnya tercengang. Bang! Suara benturan tinju terdengar. Klik. Terdengar suara patah tulang yang tajam, dan tulang lengan bawah ninja menembus kulit dan terbuka, lalu darah mengalir keluar. Dahi, Ansi Rika dan yang lainnya tercengang, mengira mereka salah melihatnya. Sangat kuat, detik berikutnya, tinggalkan beberapa untuk kami. Wang Jie, Yubin dan yang lainnya sudah bergegas mendekat dengan sorak-sorai. Akhir-akhir ini, mereka merasa bahwa keterampilan bela diri mereka yang telah dihapuskan sepertinya telah kembali, dan mereka belum terlalu percaya diri, sehingga mereka bukanlah orang pertama yang berdiri. Sekarang mereka melihat Geng Chao begitu kuat, mereka benar-benar tahu bahwa dia telah pulih, dan mereka secara alami senang dan gembira, sehingga tindakan mereka menjadi lebih bertekad. Suara mendesing, ketiga lelaki itu bergegas mendekat dan segera menyerbu ke arah domba seperti harimau yang turun dari gunung. Para ninja itu mungkin hebat di depan pengawal Zhou Zijian, tapi di depan Geng Chao dan yang lainnya, mereka hanyalah pemula. Hanya dalam sekejap mata, kecuali Rika Anzai dan dua ninja wanita lainnya yang masih berdiri di tempat, semua orang di tempat kejadian telah dirobohkan. Kasus yang paling ringan adalah patah lengan atau kaki,
dan kasus yang lebih serius adalah kematian. Ini Ansi, Rika dan yang lainnya tercengang, bahkan lebih ketakutan. Zhou Zijian sangat gembira saat melihat adegan ini. Oke, pertarungan yang bagus. Haha, dia bertepuk tangan dan memandang ketiga wanita Ansi Lixiang. Geng Chao, siapapun yang menginginkan ketiga wanita ini, bawa langsung mereka pergi dan biarkan mereka melayanimu dengan baik dulu. Jika kamu puas, aku akan membiarkan mereka pergi untuk membuat film. Wajah Zhou Zijian dipenuhi dengan ekstasi dan kebanggaan. Baga, Ansi Lixiang mengumpat dengan marah, bergegas menuju Geng Chao, dan menusuk leher Geng Chao dengan belati di tangannya. Namun Geng Chao merunduk sedikit ke samping dan menusuk udara dengan belati. Tangan Geng Chao sudah berada di pergelangan tangan Ansi Lixiang. Aku tidak ingin kamu mati, tapi bukan berarti aku tidak akan menyakitimu. Bang! Sebuah pukulan mengenai perut Ansi Rika. Hengah! Ansi Rika memuntahkan seteguk darah. Keterampilan bela dirinya lumpuh. Geng Chao tanpa sadar terpengaruh oleh penghapusan seni bela diri Jifei, dan dia juga suka menghapus seni bela diri orang lain. Sungguh menyenangkan. Haha. Geng Chao dan yang lainnya tertawa. Masuk dan bunuh mereka. Bersambung.